Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Amanda Hamidah, NPM 18110703339 dari kelas A semester 4, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview kembali tentang buku yang telah saya beli, yaitu Guru Profesional, Menguasai Metode dan Keterampilan Mengajar, yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Buhori Alma MPD. Nah, video ini guna untuk memenuhi tugas UAS dari Bunda Kanada Komariah MPDI selaku dosen pengampu pengembangan kompetensi guru anak usia dini. Di dalam buku ini terdapat 13 pembahasan. Yang pertama LKMT, latihan keterampilan mengajar terbatas. Latihan ini untuk melatih keterampilan-keterampilan tertentu. Mahasiswa harus menguasai atau mencari bahan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan silabus. Kemudian diterapkan di depan kelas dengan keterampilan berikut ini, yaitu yang pertama action, beraksi. Mahasiswa harus mampu beraksi di depan kelas, di dalam kelas, harus menguasai ruangan kelas, tidak terpaku dengan meja guru atau lainnya. Nah, dalam membuka pelajaran harus ada motivasi dan humor agar tidak terlalu membosankan. Nah, yang kedua, keterampilan basic listening dan reinforcement. Mahasiswa harus menguasai basic listening dan penguatan atau reinforcement. Yang ketiga, explaining atau menerangkan. Mahasiswa harus mampu menjelaskan apa yang ada dalam pertanyaan. Yang terakhir yaitu variation atau varian atau macam-macam. Nah, di sini ada pembelajaran yang bervariasi, yaitu contoh mahasiswa itu harus mengembangkan menulis di papan tulis. Pembahasan yang kedua yaitu set induction dan closing procedure. Set induction yaitu keterampilan membuka pertemuan. Terdapat 3 komponen dalam membuka pertemuan, yaitu yang pertama, menciptakan kesan respektif seperti kerapian berpakaian, penampilan yang terkontrol. Yang ketiga, menciptakan emosional yang baik seperti mengucapkan salam dengan hangat. Yang ketiga, penyampaian prolog. Yang kedua yaitu closing procedure, keterampilan menutup pelajaran. Nah, keterampilan ini dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran inti. Nah, terdapat 2 komponen dalam closing procedure ini, yaitu yang pertama, meninjau kembali dengan cara membuat rangkum atau ringkasan. Yang kedua, melakukan evaluasi. Dalam kegiatan membuka dan menutup pelajaran yaitu membangkitkan motivasi dan perhatian, kemudian membantu siswa agar mengetahui tingkat keberhasilannya dalam belajar. Yang ketiga yaitu explaining atau menerangkan. Nah, artinya yaitu memberi penjelasan kepada seseorang atau memberi pengertian kepada seseorang agar jelas. Nah, oleh sebab itu, guru yang melakukan kegiatan explaining harus mengetahui apa yang ia jelaskan, kemudian bagaimana cara menjelaskan kepada murid. Nah, tujuan explaining itu sendiri yaitu memberikan pengertian kepada seseorang, kemudian membuat siswa agar menjadi berpikir yang logis
dan melatih kemandirian untuk berpikir secara sebab akibat dan mandiri. Pembahasan yang keempat yaitu questioning atau bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini harus dikuasai oleh guru untuk memancing jawaban, komentar, atau pemahaman dari murid-murid. Nah, keterampilan bertanya ini dilakukan atau digunakan oleh guru untuk mengajukan pertanyaan kepada murid. Kualitas pertanyaan guru menentukan kualitas jawaban murid. Ada 3 hal penting dalam keterampilan bertanya, yaitu yang pertama pausing, yang kedua prompting, yang ketiga probing. Yang pertama pausing, yaitu penjedaan. Nah, setelah guru memberikan pertanyaan kepada murid, maka harus diberikan penjedaan agar murid berpikir untuk mencari jawaban. Nah, yang kedua prompting, yaitu mendorong. Apabila ada murid yang tidak jelas atau tidak paham dengan pertanyaan, maka guru harus memberikan clue kembali atau sedikit tambahan informasi tentang proses belajar yang ia tanyakan kepada murid tersebut. Kemudian yang ketiga probing. Probing yaitu digunakan apabila siswa tidak memberikan jawaban yang memuaskan, maka guru harus melemparkan atau memberikan arahan kepada murid lainnya agar menjawab pertanyaan dari guru tersebut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pembahasan yang kelima yaitu reinforcement atau penguatan. Nah, artinya yaitu respon positif terhadap tingkah laku tertentu dari anak agar memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Nah, maka guru harus memberikan suatu pujian agar tingkah laku anak tersebut timbul kembali. Tujuan dari reinforcement itu sendiri yaitu membangkitkan motivasi anak, kemudian memudahkan proses belajar anak. Pembahasan yang keenam yaitu variasi metode mengajar. Nah, variasi ini sangat penting dilakukan oleh guru agar ketika memberikan suatu pelajaran maka tidak terlalu membosankan. Nah, di sini variasi di sini yaitu menggunakan variasi mencari bahan pelajaran yang berbentuk media, kemudian variasi belajar seperti interaksi antara guru dan murid. Banyak sekali metode-metode yang dapat diterapkan di dalam kelas, yaitu seperti ceramah, diskusi, dan lainnya. Pembahasan yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan ini juga penting, harus dikuasai oleh guru untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar menjadi efektif. Pembahasan yang ke-8 yaitu cooperative learning. Kooperatif yaitu artinya bekerja sama, sedangkan learning artinya belajar. Jadi belajar melalui bekerja sama. Nah, cooperative learning itu suatu metode yang digunakan yang berbentuk kelompok. Jadi keberhasilan dapat tercapai apabila kelompok tersebut, anggota kelompok tersebut sama-sama bekerja sama. Langkah-langkah cooperative learning yaitu yang pertama, guru mendesain rencana pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, keterampilan apa yang diharapkan, kemudian guru harus menjelaskan rencana pembelajaran ini. Yang selanjutnya, guru harus menjelaskan rancangan ini secara singkat, tidak panjang lebar, karena semuanya akan digali oleh kelompok. Demikian penjelasan sedikit tentang buku ini.
Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.